Halo sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Mana yang lebih bahaya COVID daripada narkoba? Narkoba. Ini saya berikan pemahaman. COVID ini kalau setahun ini kena misalnya 5.000 atau 10.000. Ya alhamdulillah sembuh semua. Mungkin ada beberapa yang meninggal. Nah kalau meninggal itu memang Udah sampai aja lah. ajal ya, sudah sampai. Tapi kalau narkoba setahun ini di Sumbar misalnya kena 5.000 10.000 juga. Belum tentu sembuh. Semuanya malah menambah. Jadi sejak awal pemerintahan Pak Jokowi, Presiden kita Joko Widodo, bahwa narkoba dengan korupsi itu sudah darurat. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Saya ceritakan masalah narkoba di Sumatera Barat ini. Jadi secara umum di Indonesia, jadi sejak awal pemerintahan Pak Jokowi, Presiden kita Joko Widodo, bahwa narkoba dengan korupsi itu sudah darurat, masuk dalam RPJM, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah. Ya. Jadi kenapa dikatakan darurat? Kenapa di Sumbar aja? Tidak ada satu desa pun yang bebas narkoba. Ya. Kemudian Sumbar ini termasuk jalur merah, maksudnya perlintasan. Contoh, ini tahun 2019 kita berhasil menyita ganja hampir 400 kilo. Itu masuk dari Aceh, Medan, melalui Pasaman. Nah, sudah itu kemana-mana itu. Kalau sabu-sabu ekstasi itu kalau di Sumbar ini masuk dari Pekanbaru melalui nanti Payakumbuh. Nah, kalau di Sumatera Barat ini yang paling banyak kita menangkap tersangka dan menyita barang bukti itu ganja. Ya. Kemudian untuk tahun ini aja 1 bulan terakhir ini di Pasaman Barat kita berhasil menyita ganja dengan 3 tersangka 50 kilo. Kemudian di Bukit Tinggi dengan 2 TKP dengan 4 tersangka 30 kilo 50 kilo itu udah 130 kilo. Kalau ganja itu paketnya 3 gram, kalau udah 150 kilo berarti 50.000 orang semakai. Sumber ini habis semua nanti. Jadi kemudian daruratnya juga sekarang tidak ada lagi perang fisik. Sekarang proxy war itu. Kalau perang fisik saya kira bisa kiamat karena udah populer semua kan. Jadi bagaimana melemahkan generasi milenial ini? Tentu tidak sebentar, 20 tahun, 30 tahun datang. Ya. Contoh dulu waktu perang Candu tahun 1850 sekian, Inggris memasukkan semua obat virus, narkoba semuanya ke Cina. Akhirnya udah kerasukan semua itu. Pejabat-pejabatnya. Akhirnya Hong Kong lepas dari Cina. Nah, kita sayang ini ya. Kalau kita tidak antisipasi dari awal ini masalah narkoba ini, karena sudah dinyatakan oleh pemerintah darurat. Ya. Ini harus kita laksanakan program P4G ini. Kalau program nasional dengan ini kan P4G, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran narkoba, dengan konsepnya collaborative governance.
Jadi kolaborasi antara pemerintah, swasta, masyarakat. Apalagi di Sumbar nih, ada Tunku Tiga Saudaraan, alim ulama, nenek mama, jenis pandai, bunuh kanduang, ya kan? Ini harus sinergi ini dan bersama dan terus menerus. Kalau enggak nanti kita kecolongan, nanti 20 tahun, 30 tahun bagaimana? Kalau kita bicara Sumatera Barat ya. Jadi inilah yang paling yang momentumnya ya. Jadi akhir-akhir ini udah 130 kilo 1 bulan terakhir ini. Kalau BNN saya rasa dengan segala keterbatasan juga ya, tidak mungkin menjangkau semua itu dengan personil yang terbatas, dengan sarana terbatas. Kita juga sudah latih secara penggiat-penggiat perpanjangan tangan baik di lingkungan pemerintah, swasta, masyarakat. Tinggal lagi bagaimana itu dijalankan apa tidak, dan harus diawasi. Kalau tidak ya percuma program ini ya. Jadi kemarin aja saya masih membuka pelatihan untuk di lingkungan swasta, ya kan? Sosialisasi masalah rencana aksi nasional nomor 2 tahun 2020. Karena di Sumatera Barat ini kita sangat rendah, ranking 5 di Indonesia, ya kan? Jadi ini sangat sedih lah ya. Jadi makanya semuanya harus melihat ini. Mana yang lebih bahaya COVID daripada narkoba? Ini saya berikan pemahaman. COVID ini terus setahun ini kena misalnya 5.000 atau 10.000. Ya alhamdulillah sembuh semua. Mungkin ada beberapa yang meninggal. Nah kalau meninggal itu memang Udah sampai ajal ya, sudah sampai. Tapi kalau narkoba setahun ini di Sumbar misalnya kena 5.000, 10.000 juga, belum tentu sembuh semuanya, malah menambah. Ini yang paling yang paling miris lah ya, yang harus kita atasi bersama. Jadi keterbatasan itu tidak menjadi hal kendala, betul, karena BNN ini kita bisa menggandeng siapapun ya. Jadi untuk mengatasi narkoba sampai ke desa, sudah ada program kita desa bersinar, desa bersih narkoba. Setiap desa ini kan udah diberikan anggaran 1 miliar ini. Nah, tapi sayangnya sesuai penemuan saya, wawancara saya, itu di Sumbar ini baru 12-20% yang baru terserah. Padahal ini tinggal 2 bulan. Nah, ini kan sayang juga. Jadi ya mereka itu bisa digunakan untuk pelatihan. Ya. Apa yang tidak mengerti mungkin di desa, pembina desa, dia tidak mengerti masalah keuangan, dibuat pelatihan manajemen keuangan. Ini tinggal memaksimalkan. Nah inilah perlunya kalau kolaboratif ya. Kalau semuanya cuman sahkan ke BNN saja, ya, atau tidak mau tahu semua lada-ladanya. Jadi begini. Soalnya kalau kita tidak bekerja, mungkin nggak nampak ya. Oh aman-aman aja Sumbar ini. Nah, tapi setelah kita bekerja nampak semua. Sama aja dibandingkan dengan lalu lintas. Tidak ada razia, sedikit hilang, ya kan? Tapi setelah razia, nampak. Jadi itu tidak juga, tidak mestinya. Oh Sumbar aman-aman. Ya amannya karena tidak bergerak, tidak pernah turun ke lapangan, tidak pernah melakukan upaya paksa gitu kan. Sedangkan masukan-masukan sudah banyak, ya kan? Banyak di desa itu banyak Pak. Kadang dia kan tidak, kalau terkendala dia takut melapor dan korban saja lah ya. Untuk dia dikasih program untuk dia direhabilitasi, ya kan? Bang, kita kan pernah ada semacam deklarasi anti narkoba dulu Bang. Setelah itu kan hilang Bang. Persoalannya apa ini Bang? Nah, jadi begini, saya masuk di Sumbar ini jadi kepala BNN itu bulan 5 tahun 2018. Sekitar pas tahun lah, 1 Mei juga nggak salah, saya buatlah deklarasi milenial Nagari Bersinar. Itu mengundang dari mulai gubernur, seluruh bupati, wali kota, perangkat desa itu setelah 3, Bamus, kan, wali nagari gitu kan. Itu hampir 5.000 orang UNP pernyataan sikap, udah tangan semua. Ya. Tapi sekarang ya mengawal itu. Kalau nggak dikawal, ya mana bisa jalan itu. Jadi akhirnya tinggal kenang aja ya pernyataan sikap sampai di situ selesai. Nah, tugas mengawal ini siapa sih semestinya Bang? Semuanya. Ya. Semuanya, pemerintah daerah mengawasi, masyarakat mengawasi, swasta mengawasi, karena udah keterlibat itu sebilang konsepnya itu. Ya, jadi maksudnya
kalau sudah tenggelam, ikan dilonsingkan misalnya program Nagari Bersinar, Ya. itu kan akan dicek terlaksana nggak itu dengan langsung saja nanti. Ya, ya. Jadi hari-hari itu di situ harus ada Babinkas, ada dari Polri, Babinsa, ya kan, dari BNN, dari desa. Leading Itu sifatnya pertama itu preventif, ya kan? Nah, mungkin kalau ada yang dicurigai di desa itu yang narkoba bisa dilaporkan ke yang terdekat, ya ke Polsek bisa, ke Polres bisa, ke BNN bisa kan itu. Nah begitu. Jadi kalau ada yang korban dipanggil, nanti direhab, dibina betul desa itu supaya memang basisnya kan mulai dari desa, Desa. ya kan? Ya. Kalau nggak bisa dibina, ya kita mainkan dengan penindakan. Karena preventif ini jauh lebih baik daripada represif. Tapi makan waktu yang cukup lama, ya kan? Sebetulnya tangkap menangkap itu udah biasa. Cuma bagaimana program Pempat ini jalan mulai dari pencegahannya, pemberantasannya, dan rehabilitasinya itu yang paling penting. Nah itu ada di BNN semua. Bisa Bang gambarkan Bang tingkat kerusakan generasi muda ini di Sumatera Barat terhadap narkoba ini? Nah, jadi begini, di kita ada namanya angka prevalensi, ambang batas, ya. Jadi prevalensi itu kalau ukur Indonesia 1,7. Ya. Jadi kita di Sumatera Barat ini jumlah penduduk kita 4 juta sekian, hampir 5 juta lah. Jadi sekitar hampir 70.000 dalam usia produktif 15 sampai umur 59 tahun. Itu hampir 60 sampai 70.000 yang kena narkoba. Ya kan gitu. Jadi ini kalau dibandingkan dengan prevalensi sudah mendekati mematas. Ya. Tapi kalau Sumatera Barat ini kalau kita bandingkan dengan Medan, Riau, memang masih di bawah Medan sama Riau. Kalau pakai lampu apa itu Bang? Ada lampu kuning? Oh ini udah Lampu merah? Udah lampu merah Pak. Nah, lampu merah ini ya baru lampu merah kan. Nah kalau dibiarkan terus ini gimana? Ya kan? Nah jadi nanti saya bilang nanti ini tidak bisa dalam waktu 20 tahun 30 mendatang. Bagaimana kira-kira, saya tidak bicara Indonesia lah karena kita di Sumbar kan. Ya, Sumbar, bagaimana Sumatera Barat ini nanti, ya kan? Nah, sudah banyak itu yang kita lihat. Dan saya selama di sini semuanya sudah banyak kita. Yang dari Pugen Tinggi pun ada yang kita tangkap, anak kuliah kan. Bukan bisa kita rehab lagi karena sudah terlibat di jaringan, udah pengedar, ya kan? Kemudian di masyarakat sendiri, masyarakat itu terutama begini, yang pertama udah jelas ekonomi lemah, ya kan? Nah, kemudian spiritualnya rendah juga. Maksud saya begini, kalau dia taruhlah dia miskin, ya, tapi dia mempunyai spiritual yang kuat, dia tidak mau melakukan hal lain. Ya. Nah, ini kadang-kadang kan ada persoalan, mungkin ekonomi, masalah keluarga, larinya ke narkoba. Nah, ini kan bahaya, ya. Nah, ini banyak tapi bisa kita teliti saja lah. Ya. Hasil penelitian juga, ya itu 60.000 sampai hampir 60-70.000 yang di Sumbar yang terkena. Kan di negara lain terutama di Cina, itu semua barang-barang haram itu diproduksi, tapi jangan coba dipakai di tempat dia, hukum mati. Ya, tidak bisa dipakai di tempat dia. Ya. Nah, jadi kita ini yang harus kita waspadai. Dan intinya kita buka mata lah, ya, mulai dari pemerintah di Sumatera Barat ini, swasta, ya, masyarakat. Karena pelaksanaan program Pempat ini baru pelaksanaan 20%, nomor 5 dari bawah di Indonesia ini. Kan kasihan kita. Ya pertama mungkin anak ini kan begini, kalau di sekolah sering bolos, ya kan? Kemudian tahu pulang, kemudian marah-marah, minta uang, ya kan? Untuk itu. Jadi pengawasan itu ya mulai dari rumah, ya. Tapi seharusnya ini sebetulnya program kita sudah ada. Jadi anak-anak itu dari kecil itu ya harus pendidikan agamanya harus bagus, spiritual. Nanti kalau dia sudah mengerti Al-Quran apa, dia kan tidak berani berbuat yang jauh, ya kan? Jadi kalau itu
ada yang sang pencipta, yang maha pencipta nggak berani melakukan kesalahan, kan takut. Islam buat takutlah dia, kan? Bukan takut sama manusia. Sekarang kan kita banyak gitu. Kalau diawasi aja oleh pimpinannya baru apa, kalau enggak udah masa bodoh kan itu. Ada rumah juga begitu. Karena keteluruan dari pihak keluarga semua lah. Kalau sekolah mulai dari orang tua, guru, lingkungan kan. Jadi kalau kita punya anak pun lingkungannya juga harus kita cek. Anak kita baik, belum tahu lingkungannya baik. Harus diawasi. Kalau di sekolah perlu dicek, betul nggak sekolah itu. Kalau dia ke rumah teman belajar, betul nggak itu? Dicek. Memang harus apa? Sekarang itu kan nggak bisa instan saja, karena pengaruh lingkungan sangat mempengaruhi. Nah, jadi ini banyak yang gitu kecolongan orang-orang tua begitu. Ya sesibuk apapun kita, tapi namanya menyiapkan generasi ini kan bukan gampang. Jadi semuanya terkait ya. Masalah ini juga harus ada ini program pemerintah kan sudah ada masalah reformasi mental. Tinggal bagaimana ini faktanya di lapangan. Ini harus digencarkan ini, ya kan? Karena untuk memperbaiki yang usaha ini, ya kan? Misalkan banyak yang instansi pun mana-mana pun yang personilnya yang terlibat narkoba. Jadi dimanapun instansinya mesti ada yang hukumnya korban narkoba ini ada, ya kan? Nah, kan gitu. Ya kita juga generasi muda ini harus care masalah narkoba ini. Bagaimana caranya pemuda generasi muda ini bersama-sama untuk menekan angka penyalahgunaan terhadap narkoba ini, ya. Nah, sehingga nanti generasi muda kita ke depan nih 20 tahun 30 tahun jadi kuat, ya. Jadi jangan sekarang lagu Indonesia juga dengar, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jangan fisiknya aja dibangun, jiwanya ini, ya kan? Nah, yang keropos, jiwanya keropos, fisiknya bagus, tapi dia terjerumus. Ya. Itu kalau dia coba di kalau 100% itu nilai spiritual itu 50% nilainya, ya kan? Kemudian nilai intelektual itu 20%, 20-30% itu mental, ya kan? Tinggi nilainya, akademis itu cuma 20%. Nah, coba dibalik sekarang. Kalau dia pintar saya 50%, tapi spiritual 20%, masuk parit itu, masuk pada nyawa, mesti ada kasus dia. Karena dia tidak kuat. Jadi paling tinggi nilainya spiritualnya, masalah agama, ya kan? Jadi harus kembali ke basic lagi. Jadi ke masalah spiritual agama harus tingkatkan. Baik di lingkungan pendidikan, ya kan? Negeri, swasta maupun lingkungan perguruan tinggi semua. Mulai dari TK sampai ke atas, ya. Nah, mungkin sejalan, ya. Jadi kita berantas tapi tidak disiapkan ini, mindsetnya dirubah. Jadi juga tidak jadi apa-apa nanti. Nanti misalnya band ini sebagai daur ulang. Nanti sudah direhab, sudah apa, dikembalikan di masyarakat, ini perlu dikontrol juga itu. Ya. Jangan mereka dikucilkan. Nanti dia kecewa balik lagi aja, jadi memakai lagi, balik lagi ke Medan. Itu aja kerja Medan. Siklus ulang, daur ulang, ya, ulang. Jadi gagal juga. Jadi tidak bisa Medan sendiri. Ya. Di kelurahannya nanti, mulai camatnya, lurahnya, kemudian dinas mana yang terkait itu. Dinas mungkin dinas kesehatan, dinas apa lagi, macam-macam, ya. Yang kepala desa, guru desa, ya kan. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.